Tepat sebelum serangan cengkraman penghancur leher yang sudah disiapkan dengan matang tadi mengenai Xiaomei, Ye Zhang tiba-tiba menahan pergerakannya. Bukan tanpa alasan, sebab tiba-tiba nona muda dari keluarga Du itu sempat menyebutkan sebuah nama keramat yaitu Xiaochun. Ye Zhang alias Xiaochun pun langsung sadar dengan tubuh yang bergetar. Pemuda itu bahkan tanpa segan-segan menghentikan paksa jurusnya, tak peduli apakah itu berarti harus mematahkan pergelangan tangannya sendiri. Dari sini kita bakal panggil mereka berdua dengan nama yang udah kita kenal dulu ya Maya. Ling Fei memanggil Xiaochun dengan nada yang tidak tenang. Dia tidak mengerti kenapa semuanya bisa jadi seperti ini. Xiaochun yang sedang sekarat memberitahu rahasia yang tak pernah dia bocorkan kepada siapapun selain si gendut bahwa selama ini dia menggunakan topeng penyamaran. Ling Fei sempat beberapa kali merasakan kalau ada aura Xiaochun yang muncul di sekte aliran darah. Dia benar-benar menyesal karena tidak menyadari kalau Xiaochun ternyata memang ada di sini. Tapi sudah tidak ada gunanya lagi. Xiaochun begitu senang bisa bertemu dengan Ling Fei. Dia juga meminta izin kepada gadis itu untuk memanggilnya dengan nama demikian. Bukan lagi Xiaomei, sang nona muda dari puncak tengah. Namun tak beberapa lama saat kemudian tubuh Xiaochun ambruk begitu saja. Dia tak tega melihat Ling Fei menagih lagi, dan hal yang sama pun juga dirasakan oleh gadis itu. Dia tak sanggup dan tak mau lagi membayangkan bagaimana Xiaochun tersiksa. Kristal kuning mengingatkan kalau saat ini energi Ling Fei sudah tinggal dikit banget. Menyembuhkan orang lain apalagi saingannya sendiri dalam ujian putra darah ini benar-benar tindakan yang bodoh. Kristal kuning tampaknya cukup serius dalam melarang nona mudanya itu untuk membuang-buang energi lagi. Bahkan sampai menyebut kalau semua yang mereka usahakan sejak tadi adalah perintah langsung dari keluarga Du. Cuma bagi Xiaomei semua itu tidak ada artinya lagi. Sang nona muda bahkan berani untuk memohon langsung kepada ayahnya kalau dia gagal melaksanakan tugas. Saking benar-benar sayangnya dia kepada sosok Xiaochun yang sudah lama hilang itu. Tapi si kristal kuning ini nggak mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun memutuskan untuk segera mengakhiri tindakan bodoh tuannya itu. Xiaomei bahkan sampai berani menghancurkan kristal kuning yang sudah diutus untuk melindunginya. Dia sanggup membuang semua yang dia miliki di sekte aliran darah demi sesosok Xiaochun. Saat ini di ruangan jantung hanya ada mereka berdua yang saling mendekap satu sama lain. Ling Fei tiba-tiba memutuskan untuk melepaskan kekuatan terakhirnya membuat wujud nona muda itu bagaikan lahir menjadi sosok kupu-kupu baru. Dengan wajah yang begitu tenang, Ling Fei membawakan sejumlah energi yang begitu besar ke hadapan Xiaochun. Udahlah pokoknya semua mau dikasihin aja. Dia benar-benar tak menyangka kalau sosok pemuda yang pernah membuatnya kalah berkali-kali di sekte aliran roh itu bisa muncul lagi. Kenapa bisa? Kenapa takdir yang mengatur pertemuan mereka bisa seburuk ini? Ling Fei yang tak sanggup berbuat apa-apa hanya bisa menangisi dirinya sendiri. Saat ini di hadapan mereka ada sebuah kristal darah, tapi tak satu pun yang mementingkan benda tersebut lebih dari keberadaan mereka masing-masing. Beberapa saat kemudian mata Xiaochun terbuka kembali. Dia segera meminta Ling Fei untuk menghentikan pemberian energi ini. Tidak perlu lagi melakukan tindakan bodoh yang sia-sia. Tapi Ling Fei sama sekali tidak mau menyerah. Dia tetap memasukkan semua harapannya kepada pemuda tersebut. Berkat pertarungan tadi, sebagian darah Xiaochun dan Sumei terpaksa merembes begitu saja. Nah, ternyata sebagian tetesan darah itu malah mengalir menuju kristal darah. Benda yang begitu agung itu seketika bergetar dan menunjukkan kuasanya yang tersembunyi. Ling Fei masih tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana leluhur darah mau turun tangan sendiri menyembuhkan jantung dan tubuh Xiaochun dalam sekejap. Mata pemuda itu pun kembali membuka. Dia menatap wajah Ling Fei dengan tangan yang berusaha menggapai. Ling Fei pun tak mau tinggal diam dan ingin segera mendekap Xiaochun. Tapi tiba-tiba leluhur darah malah memanggil Xiaochun untuk pergi ke ruangannya.
Kekuatan Ling Fei sebagai orang biasa pasti tidaklah cukup untuk melawan kehendak dari seorang leluhur. Tapi meski demikian, Xiaochun tetap berusaha menyentuh ujung jari Ling Fei untuk yang terakhir kalinya. Hanya ada kesempatan kecil bagi mereka untuk bertemu lagi di masa depan. Gadis itu berharap mereka bisa terus bersama walau dalam kondisi apapun. Dia menyentuh lambang bunga yang berada di dadanya sambil bertekad untuk menghapus semua kenangan yang ada. Ling Fei ingat sekali bagaimana dirinya bertemu lagi dengan Xiaochun setelah pemuda itu dinyatakan meninggal. Seorang anak yang mendambakan keabadian dipaksa bertarung habis-habisan melawan sepasukan pemberontak. Jabat tangan yang dia lakukan tadi juga mengingatkannya dengan perkenalan mereka di awal. Orang yang dulu pernah membuatnya kesal tak berujung malah jadi sosok yang paling dia pedulikan. Dan ternyata Ling Fei dan Xiaomi ini adalah dua orang yang membagi tubuh yang sama. Atau mungkin ada teori lain yang masih belum kita ketahui. Yang jelas kita bisa melihat kalau Ling Fei berjalan ke depan menuju kristal darah tadi, sementara Xiaomi menangis meninggalkan bayangan keduanya dari belakang. Gak tahu beneran ini ceritanya mau ngarah kemana, tapi yang jelas kita langsung berpindah menuju Xiaochun yang kemungkinan sudah berada di dekat ruangan leluhur darah. Sosok yang agung itu memanggilnya dan berkata kalau tampaknya keinginan Xiaochun sudah terpenuhi. Ketika Xiaochun hampir mati karena bencana di dunia cermin darah, dia memohon dengan sangat agar semua orang yang di sini bisa diselamatkan. Ternyata leluhur darah mendengar dan menjawab permohonan tersebut. Dia memperbaiki jantung Xiaochun dan melepaskannya dari pembatuan. Mengenai apa yang akan Xiaochun lakukan di ruangan inti leluhur darah masih akan menjadi misteri. Namun sebelum itu, kita berpindah dulu menuju gerbang darah tempat para murid sekte dan tetua tinggi sedang berkumpul menanti hasil dari ujian kali ini. Tampaknya pada saat Xiaochun masuk ke ruangan inti darah, aura-aura darah yang selama ini dilatih oleh para murid sekte mendadak tidak bisa dikendalikan. Sosok putra darah dikatakan bisa menjadi pemilik kekuatan darah yang sesungguhnya. Semua aura darah itu terbang menuju berkas sinar cahaya darah yang begitu merah. Kemungkinan besar sosok putra darah yang akan lahir tahun ini akan sangat-sangat kuat. Tak berapa lama kemudian orang pertama yang terlempar dari ujian putra darah kali ini pun keluar. Dia ternyata Song Qiu, salah satu Tianju sekte yang kekuatannya diakui oleh banyak orang. Tetua Wuji bertanya soal apa yang terjadi pada ujian tersebut, siapa yang akhirnya menjadi putra darah untuk puncak tengah mereka. Kalau berdasarkan apa yang Song Qiu ketahui pasti, dia mengira kalau yang memenangkan ujian tersebut adalah Xiaomi. Belum lagi orang yang keluar setelah dirinya semakin memantapkan pernyataan tersebut. Dengan begini tentu saja orang-orang akan beranggapan kalau keluarga Song sudah kalah. Jungwan disingkirkan sebelum mencapai ruangan jantung. Kalau dia mau memilih orang lain, pastinya adalah orang dari keluarga Song juga. Sementara keponakannya Song Qiu juga sudah tereliminasi. Melihat hal ini, Wuji jadi sangat yakin kalau posisi putra darah pasti telah diamankan oleh keluarga Du. Hanya saja apa yang terjadi setelah itu benar-benar mencengangkan. Kini dua calon putra darah sudah dikembalikan menuju gerbang. Tak pula lupa pula Jiali yang sebelumnya babak belur setelah dihajar oleh Xiaochun dan seisi gunung kehendak. Lalu bagaimana dengan Xiaomi tadi? Wuji langsung membangunkan gadis itu dengan terburu-buru. Dia ingin segera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi ketika ujian sedang berlangsung. Kalau begini, siapa coba yang bakalan jadi putra darahnya? Sekte aliran darah tiba-tiba berguncang dengan hebat, memunculkan sesuatu dari berkas cahaya darah merah yang mengejutkan semua orang. Saking hebatnya, sampai Song Qiu pun mendadak marah tak terima sebenarnya apa yang sedang terjadi. Alasan kemarahan Song Qiu pun langsung bisa diterima karena sosok putra darah terpilih sudah terpampang di langit.
Kekuatan yang berkumpul di depan mereka berasal dari sang putra darah sejati dan hanya bayangan wajah Shochun lah yang muncul di sana. Kita berpindah lagi menuju ruangan inti leluhur darah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Shochun jadi kesal sendiri karena tidak mengerti soal semua getaran yang baru saja muncul. Tapi tak lama kemudian leluhur darah menjawab semua keraguannya dengan beberapa catatan panjang. Shochun diminta bersiap untuk mewarisi ingatan terakhir dari sang leluhur darah. Catatan tadi berubah menjadi wujud lain sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Mereka semua berisi soal metode keabadian yang tak pernah dibongkar oleh siapapun. Bagian pertama pernah dipelajari Shochun tapi lewat buku yang lebih sederhana. Bagian kedua berisi soal metode emas baja abadi yang persis dengan milik ketua sekte. Bagian ketiga berisi cara memperpanjang otot dan umur. Bagian keempat berisi soal mayat hidup dan cara memperkuat tulang. Serta bagian terakhir berisi soal darah keabadian. Untuk bisa hidup, seseorang membutuhkan tulang penopang dan otot yang menggerakkan semuanya. Tapi keduanya baru bisa tercipta melalui kekuatan darah. Ini adalah ilmu keabadian sesungguhnya yang selama ini dicari-cari oleh Shochun. Shochun akhirnya memahami maksud dari leluhur darah itu. Dia mengerti kalau inti dari sekte aliran darah memang dasarnya adalah keabadian. Walau mungkin ada yang akan menganggapnya berkhianat, tapi Shochun telah memantapkan diri untuk menjadi murid dari sang leluhur darah itu sendiri. Seluruh bagian catatan berhasil didapatkan, tapi leluhur darah mengingatkan kalau hal ini mungkin saja akan membuat dunia mengalami kekacauan. Setelah menerima warisan tersebut, Shochun melihat ada banyak persepsi yang muncul di depannya. Mulai dari ketua Shi dan Shosan yang berbicara soal dirinya yang sudah menjadi putra darah, serta tetua puncak-puncak lain yang khawatir dengan perkembangan kekuatannya. Satu lagi yang paling penting, bagian di mana Some memohon tetua Uji untuk memberikan pengakuan kepada putra darah baru. Tapi pria itu tampaknya benar-benar marah dan berniat menghukum Some. Kekuatan Shochun mendadak terus bertambah tanpa henti. Bagian seluruh aliran dari sekte ini bergerak menuju tubuhnya. Shochun juga merasa kalau dirinya mampu mengendalikan setengah dari kekuatan murid sekte aliran roh dalam sesaat. Kali ini Shochun telah menjadi murid dari sang leluhur darah langsung. Dengan kata lain, dia memiliki hak untuk membuat keputusan yang mengejutkan bagi sekte aliran darah tersebut.